seperti biasa, lambat. Sesuai dugaan. Belum beres-beres dia. Oke, kemarin-kemarin kita udah bahas network, DevOps, arsitektur. Sekarang kita ke data engineering. Asik kali ya. Setelah mereview yang sebelum-sebelumnya, itu yang ngoding bareng UTF-8, itu ternyata pas gue lihat videonya bosen banget. Anda yang nonton dari awal sampai akhir, salut. Sekarang ngoding bareng juga kurang lebih, tapi kodenya udah gue buat duluan. Nah, jadi kita tinggal review aja, kita tinggal ngomong-ngomong supaya interaksinya nggak ngebosenin, supaya lebih enak lah ngomongnya. Kalau misalkan gue ngerjain juga itu kebanyakan diem, cuma mikir doang. Nggak bisa tuh gue ngomong tuh kalau lagi mikir tuh. Biasa, nggak bisa multitasking. Lagi fokus orang manggil aja gue nggak nengok. Kayak gue lagi ngoding misalkan, bal. Udah aja gitu gue diem aja sampai akhirnya dicolek biasanya. Bal. Oh iya apa, sorry. Di sini kita akan coba bandingin performance lah ya. Jadi data engineering itu kan biasanya yang OG-nya itu pakai Pandas. Nah, di akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak tools yang bermunculan kayak DuckDB. Tapi DuckDB itu sebenarnya lebih ke embedded database. Jadinya kita juga akan bandingkan dengan si DOG embedded database SQLite. Nah, terus si Pandas itu yang untuk data analisis yang DOG itu udah ada newcomersnya nih. Itu adalah si Polars. Kita akan bandingin ke empat-empatnya. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Kita akan coba generate 100 juta baris data. 100 juta ya, ingat ya, banyak. 100 juta baris data, cuma ada 2 kolom, yang satu identifier, yang satunya si value-nya. Nah, akan kita coba summary-in tuh semua 100 juta baris itu value-nya berapa. Kalian coba deh di Postgres kalian. Nah, paling semenit, 2 menit tuh. Lama banget. Coba aja. Aku tantangin lu. Nah. Jadi di dunia embedded database ini contohnya ada beberapa, kayak misalkan di dunia Java tuh banyak yang pakai H2. Somehow itu cuma di Java doang, gue nggak tahu kenapa ya. Harusnya berarti gara-gara nggak ada wrappernya di bahasa lain kayaknya. Setelah H2 itu ada Level DB. Level DB itu adalah kayak light versionnya dari Bigtable apa BigQuery lah. Jadi light versionnya si Bigtable itu dirilis sama Google, dibuat open source Level DB. Cuma Level DB-nya itu akhirnya di fork dan jadi RocksDB. RocksDB itu kayaknya sangat revolusioner sehingga itu banyak banget dipakai jadi base untuk database yang terkenal. Nah, sekarang coba kita bahas tentang summary dikit-dikit lah, yaitu tentang SQLite. SQLite itu jadi udah ada dari tahun 2000, udah lama banget, udah uzur. SQLite itu jadi dia karena row base, storingnya itu per baris gitu ya. Begitu row-nya kolomnya banyak, itu performance-nya bakal makin jelek tuh si SQLite. Cuma SQLite itu karena per baris, dia bagus untuk nyari per baris. Jadi kalau nyari satu baris kayak where ID sama dengan 1, nah itu SQLite mantap. Pakai indeks dan lain-lain jadi mantap. Yang berikutnya itu tentang DuckDB, si database bebek. Why call it DuckDB? Ducks are amazing animals. They can fly, walk, and swim. Emang bisa terbang bebek? Enggak terbang-terbang juga, kayak bebek doang kali. Enggak tahu deh. Bisa kali, ya udah bisa dah. They can also live off pretty much everything. They are quite resilient to environmental challenges. Emang iya. Tadi ngarang nih. A duck song will bring people back from the dead and inspires database research. Hah? Tadi komedi doang nih orangnya. They are thus the perfect mascot for a versatile and resilient data management system. Also the logo designs itself. Ini bebek. Bisa aja sih. Ya udahlah, terima-terima aja deh itu bebek. Nah, jadi DuckDB itu dia sangat fokus ke OLAP workloads. Jadi yang ngebaca rows banyak, habis itu disamperin, itu memang fokusnya DuckDB. Walaupun si DuckDB itu klaimnya sih mereka bisa OLTP juga ya, jadi ada transaction juga. Jadi si OLTP pun dia bisa support kayak foreign key, unique constraint,
tapi harusnya sih lebih lambat dari SQLite feeling gue. Kalau udah ngomongin foreign key gitu ya. Terus dia bisa di-run juga di web katanya, pakai WebAssembly. Para master JavaScript mungkin bisa bantuin cobain DuckDB di web kalian dengan pakai Next.js, Vue, React dan lain-lain. Siapa master di sini? Devang atau si WPU. Siapa lagi sih yang biasa tuh? Ria Afrizal. Gue baru mulai research nih di ekosistem YouTube Indonesia tuh tech reviewer, bukan tech reviewer sih, tech reviewer masih gadgetin. Si tech coding-codingan lah di Indonesia tuh YouTube gimana sih? Komunitas tuh gimana sih? Terus interaksinya gimana? Biasanya kalian gimana sih di Discord gitu ya? Apa di mana gitu interaksi? Gue nggak tahu. Sekarang komentar doang aja. Coba tolong saranin gue dong yang bagus si tech YouTuber di Indonesia ini siapa? Oh sama ini yang gue tahu ada lulusan ITB di kelas terbuka, lulusan ITB di teknik fisika katanya. Menarik, ternyata banyak. Gue kira sedikit ya. Nah ini kita coba review nih. Why DuckDB portable, bisa di Wasm juga. API-nya bisa di Java, C, C++, Go, Node.js dan lain-lain. DuckDB contains columnar vectorized query engine ya. Jadi columnar ya dia. Tidak row base kayak SQLite yang tadi gue omongin. Jadi di store-nya itu, di filenya itu, yang satu blok itu ya satu kolom gitu. Jadi ngebaca satu kolom tuh gampang. Parquet. Ini orang-orang data scientist, data engineer nih mainannya Parquet. Bisa juga ambil dari HTTP, S3 protokol. Free. MIT license. Terima kasih. Terima kasih sudah dibuat MIT. Biar nggak ada drama-drama kayak Redis. Redis dramanya YOLO. Hush. Oke, gitu aja DuckDB ya. Kita lanjut berikutnya. Yang berikutnya itu adalah Pandas. Jadi si Pandas ini dia library yang sudah OG lah. Dari dulu tuh kalau data analisis, data processing pakainya Pandas. Orang-orang data engineering pasti tahu Pandas. Cuma satu fun fact-nya adalah, ini kalau lihat nih ya, dia adalah library yang namanya Pandas. Tapi logonya nggak ada panda-pandanya. Why? Next itu yang akan gue bahas adalah tentang Polars. Nah, itu nama binatang juga nih, sama kayak Pandas. Polars ini dia nyebutnya dia adalah blazingly fast data frames in Rust. Gue gak ngarang ya. Awas lu. Ini yang ini, kalau yang tadi yang programming language gue ngarang, ini gue gak ngarang. Lu mau lihat nih ya, bukan gue yang nyebut blazingly fast. Tuh, Polars blazingly fast data frames in Rust, Python, atau aja tuh. Dia yang sendiri yang ngomong. Dan Polars ini tidak seperti Pandas. Jadi ini bagus. Karena logonya adalah polar bear. Nah, gitu dong. Nama Polar saya logonya polar. Kayak Linux tuh logonya penguin. Namanya Linux ya, nggak tahu. Kalau pada demen pakai binatang ya. Ini kita bisa cek juga nih webnya si Polars. Kita nggak perlu deep dive lah ya. Data frames for the new era. Era apa tuh? Perasaan fungsi lu mirip-mirip aja sama Pandas. Fast. Written from the ground up with performance in mind. Ya. Gue suka bingung sama bahasa-bahasa marketing. Ada gitu data analisis tapi fokusnya nggak performance. Yeah. Heran. Multi-threaded query engine written in Rust. Bisa banget nih. Gara-gara Rust lagi hype. Rust. Easy to use. Ya benar. Kalau ini benar. Open source. MIT license. Terima kasih. Terima kasih untuk MIT license-nya. Saya akan pakai dengan baik. Oh yang Pandas tadi apa ya? License. BSD 3. Ya oke lah lumayan. Terima kasih sudah di BSD-kan. Satu lagi apa ya? SQLite. Oh SQLite close contributions. Open source tapi kontribusinya cuma di 3 core team-nya doang. Ada kelebihan tuh BTW. Kalau misalkan kontribusinya itu tidak dibuka. Jadinya bug kayak Linux LZME itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Karena core team-nya nggak berubah-berubah itu aja. Cuma ya kalau misalkan nanti maintainernya metong gitu ya. Udah nggak ada nih. Udah berpulang ke rahmatullah. Nah SQLite jadi nggak di-maintain. Mungkin di fork kali ya. Mengaca pada kesalahan gue sebelumnya. Supaya tidak bosan. Code-nya udah gue buat. Jadi ini code-nya nanti bisa kalian akses di GitHub gue ya. Di link bawah deskripsi nanti gue taruh. Nah jadi ini gue datasetnya ada measurements.txt. Ini tuh dari
si 1 billion row challenge. Isinya kurang lebih gini, ada nama tempat sama temperatur. Cuma gini doang, cuma ada 100 juta baris. Padahal 1 billion row challenge, tapi pakainya 100 juta baris. Kenapa? Karena kan nih implementasinya ada yang tidak optimal lah dan langsung gue store aja di variabel gitu. Itu udah gede banget. Kalau dikali 10 gue harus butuh kayak server yang segini. Baru bisa gue run 1 miliar baris. Jadi 100 juta aja. Terus ini gue eksekusi di laptop gue sendiri. Itu MacBook Pro yang M1 Max. Jadi your results may vary kalau di sistem kalian coba. Gue akan jelasin what does the code do. Jadi entry point-nya ada di main sini. Ini cuma nge-setup logging aja lah ya. Karena kan nanti mau diambil datanya, gue pakai loggernya si Python-nya. Habis itu nih banyak time tracking buat nanti kita lihat hasil benchmarknya gimana. Ini cuma buat argumen doang, command line argumen. Nah, habis itu baru setiap ini kita execute nih si load dataset sama proses dataset. Jadi ada dua di sini ya. Kita akan coba load datasetnya dulu. Dari CSV itu kita parsing si parsernya CSV. Setelah jadi data itu kita dump dulu. Kalau untuk si DuckDB itu kebetulan kan mereka ngedump memang ke satu file. Jadi gue pakai filenya yang native DuckDB lah. Kalau untuk Pandas sama Polars itu gue dump jadi Parquet. Kalau untuk SQLite ya kan ada file juga gue bentuk pakai native-nya SQLite juga. Baru habis itu proses dataset. Jadi proses dataset itu kita baca lagi filenya sebelumnya yang udah kita buat kayak si SQLite filenya, si DuckDB filenya sama si Parquet yang di-generate sama Pandas dan Polars. Itu kita baca, baru kita proses. Prosesnya itu hanya group by dan min max dan average gitu doang. Nanti gue bahas deh di satu-satunya ya. Itu proses, setelah diproses itu resultnya gue write ke file Parquet untuk keempat-empatnya. Karena si SQLite itu nggak ada native untuk nge-write ke Parquet, makanya gue pakai bantuannya Polars atau Pandas lah untuk ngedump ke Parquet. Gue akan bahas lebih detail logic di masing-masing ya. Kita mulai dari SQLite. Jadi di load dataset ini kita buka si dataset SQLite-nya. Ini di parsing manual pakai library CSV-nya si Python. Habis itu ya simply gue append aja rows-nya di dalam memori. Yang pertama itu jadi dalam string, yang kedua kita cast ke float. Baru setelah itu kita create tabelnya, text sama double. Habis itu baru kita insert, kita commit, dan kita close. Itu untuk logic load datasetnya si SQLite. DuckDB, dia karena udah native gitu ya, jadi kalian nggak perlu parsing sendiri CSV-nya. Dia udah bisa nge-read CSV sendiri, udah ada functionnya di sini. Sama kayak tadi, kita create table dulu, location dan temperatur. Baru habis itu langsung kita insert, tapi insertnya itu langsung select from read CSV. Nah, ini kolomnya kita define di sini, sama tipenya itu apa text dan double. Kita define juga di sini. Jadi langsung ya, parsingnya itu si DuckDB-nya yang ngelakuin. Kalau untuk Panda sendiri, dia juga punya built-in untuk nge-read CSV. Jadi logiknya itu pertama kita read CSV dulu. Engine-nya kita pakai PyArrow, ada pilihannya beberapa. Pakai PyArrow itu karena dia satu-satunya yang bisa multi threading supaya kenceng aja gitu. Supaya blazingly fast. Tipenya location string, temperaturnya pakai numpy-nya si float. Float 64-nya si numpy. Balik. Sama nih headernya. Separatornya titik koma. Cuma bedanya sama DuckDB, ini kita simpan dulu ke suatu variabel. Kalau yang DuckDB tadi kan langsung nih. Langsung parsing, langsung insert. Ini kita simpan dulu ke variabel. Variabelnya udah ada, baru kita dump ke Parquet. Polars juga mirip kayak gitu. Jadi kita read CSV dulu. Ini juga sama nih, tipenya string sama float. Nama kolomnya apa, separatornya apa. Habis itu kita tulis ke Parquet. Sekarang kita lanjut ke logic group by-nya lah ya, si agregasinya. Ini juga simple sebenarnya. Kalian yang udah berhari-hari mainan SQL pasti gampang pahamnya lah. Ini simply cuma select, tapi gue selectnya itu pakai read database-nya si Polars. Karena kan kalau misalkan gue pakai Python, nanti takutnya lambat. Biarkanlah yang ini aja nih, gue pakai Python.
Kalau ini pakai Python juga ntar lambat juga. Jadi buat kalian lihat lah parsing manual versus di parsingin tuh gimana. Ini jadi si Polarsnya yang akan nge-execute ini di SQLite-nya, engine-nya tetap engine SQLite ya, jadi tetap harusnya oke-oke aja. Si Polars ini cuma nyimpen hasilnya ke data frame, ke memori, baru kita write ke Parquet. Karena tadi gue bilang si SQLite itu nggak ada native Parquet, kita pakai Polars aja di sini. Untuk DuckDB itu prosesnya dia karena SQLite, jadi SQLite. Karena dia pakai SQL juga, dia sintaksnya sama. Nih yang bagian selectnya itu sama. Cuma dia bisa langsung copy ke Parquet. Jadi dalam satu operasi lah. Nggak perlu simpan ke memori dulu baru ke sini. Kita langsung satu operasi. Itu untuk Pandas sebenarnya bisa pakai SQL expression. Cuma di sini biar variatif aja lah. Biar nggak SQL mulu. Ini kita pakai native versi Pandas. Kita group by. Kita define agregasinya mau apa aja. Functionnya apa. Nama kolom yang di ini dan nama kolom output. Habis itu kita sort berdasarkan location. Yang tadi juga ada sort ya. Ini ada sort location. SQLite juga ada sort location. Untuk Pandas, habis itu kita write ke Parquet juga. Polars juga sama. Sintaksnya juga mirip-mirip ya. Kayaknya memang dia tuh terinspirasi penuh oleh Pandas. Group by, agregasi, temperatur, namingnya kita tambahin belakangnya min, max, min. Habis itu kita order by. Habis itu terakhir kita write ke Parquet. Oke, itu case-nya. Gue udah buat scriptnya juga. Bash scriptnya. Yang pertama ini buat clean up. Kalau misalnya kita mau berulang-ulang gitu ya. Dan terus kita akan record CPU dan memory usage-nya. Pakai PS record. Ini ada kok di sininya nih. Kalian kalau install requirements di Python ini, nanti kalian akan terinstall sendiri. Oke, ini jadi diisi dari run-nya itu adalah nge-record dan kita execute semuanya ya. Dari stage load dulu, habis itu stage process. Jadi kita load dulu datanya ke intermediary file, habis itu baru kita group by lah kita agregasi. Nanti akan ada plotnya PNG-nya, nanti gue liatin juga. Sekarang kita run ya. Ngerunnya tinggal ya run.tesa. SQLite lama banget. Bisa lama banget gini. Uhuy. Ini tujuannya memang supaya tahu mana yang lambat. Heran. Ini baru insert padahal. Oke, udah mulai ke proses. Seperti biasa, SQLite lambat. Sesuai dugaan. Belum beres-beres dia. Alalala dong. Anyway, ini harusnya ini bukan benchmark yang bagus ya sebenarnya. Harusnya tuh ada warm up dulu supaya si filenya itu nge-cache ke kernelnya si macOS ini. Jadinya biar fair sama yang lain dan harusnya dilakukan berulang-ulang, cari mediannya. Itu benchmark yang bagus ya. Cuma gue males. Maaf. Oke, udah selesai. Ini kita save dulu, takutnya hilang. Nah, ini kalau kita lihat nih, DuckDB load total 7 detik. SQLite load total 112 detik. Polars load total 6,8 detik. Pandas load total 11 detik. DuckDB proses total 0,5 detik. SQLite proses total 74 detik. 100 juta baris ya, ingat ya. Polars proses total 2,5 detik. Pandas proses total 7,5 detik. Jadi memang Polars itu di case ini ya. Di case lain gue gak tahu bisa jadi enggak juga. Di case ini Polars lebih cepat dari Pandas. Dan DuckDB kayak jauh lebih cepat daripada SQLite. Untuk case ini ya. Kalau case-nya kayak where ngambil satu baris, mungkin lebih cepat SQLite. Tapi gue gak tahu. Kita coba lihat memorinya ya. Ini menarik nih. Untuk biar surprise SQLite gue terakhir. Loadnya dulu.
Nah, jadi loadnya DuckDB itu dia paling banyak 700-an mega ngambil memori. CPU-nya itu multicore di awal, habis itu sedikit, habis itu semuanya pakai multicore dan akhirnya nggak multicore. Jadi mostly multi-threadingnya itu jalan semua ya. Ini nggak mentok ke 1000 karena banyak proses lagi jalan di laptop gue. Kita lihat Pandas. Pandas sampai ke 7 giga memorinya. Tinggi sekali. Karena ini di save dulu ya. Karena di save dulu ke memori, data frame-nya baru di dump ke parket, makanya 7 giga. Sidak DB ini bisa rendah karena feeling gue mereka stream datanya. Karena dalam satu statement, Pandas sama Polar seharusnya bisa stream juga sih fashionnya. Cuma gue nggak stream ya. Ini masih banyak lah optimisasi yang bisa dilakuin. Kalian yang data engineer master bisa komentar. Polars sempat peak di 3 giga tapi akhirnya stay di 2,5 giga memorinya. Beda jauh sama Pandas ya, hampir setengahnya jauh. Beda jauh banget. SQLite 8 giga. Paling tinggi sendiri. Ini tinggi karena kan tadi gue save semua tuh ke Python variable. Kayak tinggi. Tapi CPU usage-nya tuh mentok di 1 core doang. Beda sama Pandas nih ya. Pandas tuh di awal tuh pas lagi parsing CSV-nya, dia multicore. Cuma ini lambatnya di bawah-bawahnya nih kayaknya pas lagi dumping ke parket. Parketnya kayaknya nggak multicore nih. Polars juga sama, CSV-nya dia multicore, tapi pas di akhir-akhirnya dia cuma single core doang. Ini kayaknya juga sama nih pas lagi ngedam ke file parket. SQLite, wah udah. Oke, untuk proses si 0,5 detik ini. Jadi di awal-awal dia lambat, satu ini kayaknya ini pas lagi ngebaca filenya ya. Begitu filenya udah kebaca, ini langsung nih multicore semua sampai akhir. Makan memori 400 mega. Pandas sama memorinya karena data frame-nya kan ya sama sama yang sebelumnya. 5 giga. Di awal dia cepet, ini kayaknya pas lagi ngeload parketnya nih, pas ngebaca parketnya. Terus akhirnya dia lambat nih, 1 core. Cuma ini doang nih, 2 core. Polars, dia lebih cepat dari Pandas. Kelihatan ya. Ini CPU-nya dia lebih banyak yang pakai multicore. Kalau Pandas tadi kan dia cuma dikit nih. Kayak majority-nya pakai single core doang. Nah, ini Polars. Dia mentok di 6 giga. Oh, jadi gede prosesnya. Loadnya tadi cuma 2,5 giga doang. Prosesnya 6 giga, Pandas itu prosesnya 5 gigaan. SQLite. Oh, oke. Memang dia lambat, mostly single core, tapi memorinya cuma 100 mega doang. Masih dia langsung kayaknya dari file berarti ya. Rendah banget nih memorinya untuk prosesnya. Lalu kalau mau kita lihat total filenya ya. Ini datasetnya. DuckDB itu 347 megabytes. SQLite itu sampai 2,4 giga. Padahal measurementnya aja 1,3 giga, bro. Ini 2 kalinya size-nya. Yang lainnya bisa lebih kecil. Pandas ini 240 mega, Polars ini 308 mega. Makanya Polars lebih cepat kali ya, karena kompresinya lebih jelek daripada Pandas. Yang parketnya Pandas ini kecil banget. Yang ketiganya baru DuckDB. Dia lebih gede dari si Pandas sama Polars. Walaupun setahu gue tuh DuckDB di dalamnya pakai parket juga seingat gue. Nah terus untuk result akhirnya ya cuma 11 kiloan doang lah. Karena kan udah di group by kan, udah tinggal dikit. Oke, kalau kita lihat sedikit lah ya isinya. Karena kan udah di order by harusnya parquet scan. Kita lihat yang DK. DK itu apa? DuckDB. 413 records. Yang Pandas 413 record juga. Yang Polars 413 record. Yang SQLite sama 413 record. Berarti sama semua isinya lah ya.
Jadi gitu aja untuk perbandingan beberapa embedded database engine plus Pandas dan Polars. Tools-tools yang kita lihat ini sebenarnya bisa jadi tools yang perfect lah untuk kalian ad hoc atau sekali-sekali nyoba atau dalam in proses gitu ya di Python. Kalian misalnya pakai Python terus lambat atau pakai Node.js, terus mau proses data gede tapi nggak mau masukin ke database dulu gitu dan mau cepet gitu hasilnya agregasinya, kalian bisa consider pakai ini ya. Ini gue serius. Kalian kan pasti banyak yang pakai, karena paling terkenal backend Node.js lah ya. JS World tuh banyak. DuckDB itu kan support juga tuh di Node.js. Misalkan kalian punya data banyak gitu dari third party, mau dimasukin agregasinya doang ke dalam database kalian, please pakai ini. Jangan taruh baris yang banyak itu ke database kalian. Kecuali kalian memang mau store hasilnya gitu ya. Kalau gua jadi si programmernya, yang gua ambil dari third party itu gua simpen ke cloud storage lah, ke GCS atau ke AWS S3 gitu misalkan. Itu gua proses pakai DuckDB, baru gue insert ke database hasil agregasinya. Nggak akan gue simpen ke Postgres atau MySQL karena data banyak di Postgres atau MySQL bukannya nggak bisa ya, cuma sangat challenging. Kalau ini jadi mudah. Pokoknya datanya kalian mau pakai JSON, Excel, XML, atau mungkin kalian proses langsung query dari RDBMS lain gitu. Ya pokoknya bentuknya tabel gitu lah ya. Ini bisa dipakai Pandas, Polars, atau DuckDB. Nah, kalau dari hasilnya DuckDB kayaknya mantep banget ya. Pure SQL lagi, jadi nggak perlu banyak belajar sintaks yang aneh-aneh. Mantep sih DuckDB. Pakai DuckDB aja lah. Promo dikit. DuckDB bayar gua. Gue udah promo ini. Oke, mungkin sekian aja demo dari gua. Videonya juga udah selesai. Ini code-nya akan gua taruh di GitHub gua, ada di deskripsi. Coba kalian dong execute di laptop kalian atau di server kalian. Mungkin kalian ada yang punya server 100 core, 200 core. Cobain dong. Kira-kira selesainya dalam berapa? Apakah sangat blazingly fast? Di-execute dalam nanoseconds? Enggak sih, nggak mungkin nanosecond, nggak mungkin. Di-execute kenceng banget siapa tahu di server kalian. Atau mungkin kalian punya laptop yang sangat jadul atau komputer yang udah tua banget, coba kalian execute. Share dong hasilnya, kira-kira apakah SQLite jadi lambat banget? Apakah DuckDB malah justru yang jadi lambat banget? Gue penasaran sih. Nama gue Iqbal, see you at the next video.